Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ila yaumiddin, amma ba'd. Bismillah, sebagai anak bangsa saya ingin memberikan tawasau bil haq wa tawasau bis sabri. Untuk Pak Prabowo harus banyak belajar dari kepemimpinan Pak Jokowi. Karena salah satu kunci sukses dalam kepemimpinan adalah belajar dari orang lain, baik dari keunggulannya atau kelemahannya. Kepemimpinan Pak Jokowi ada keunggulannya dan juga banyak kelemahannya. Keunggulannya sebaiknya dicontoh, kelemahannya jangan ditiru. Apa dan bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun memimpin negeri, Pak Prabowo lebih tahulah daripada saya. Oleh karena itu banyaklah belajar agar kepemimpinan masa depan negeri kita yang kita cintai, negeri Indonesia ini, akan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengangkat kesejahteraan semua lapisan masyarakat di negeri kita ini yang banyak kemiskinan, kriminalitas, pengangguran, dan banyak persoalan-persoalan lain yang dihadapi di negeri kita ini. Hendaklah Pak Prabowo mampu membuka langit keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau anna 'alal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya suatu penduduk negeri ini beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan Pak Prabowo dan juga kepemimpinan yang lainnya, senantiasa Allah akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi yang sebenarnya sudah tersedia di negeri kita, di negeri Indonesia ini. Tinggal bagaimana mencari kunci untuk membuka pintu keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi bila mana penduduk negeri ini banyak mendustakan Allah, banyak yang tidak mengimani Allah, banyak yang tidak bertakwa kepada Allah, tidak taat pada Allah, mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, dan tidak mau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kemaksiatan, banyak korupsi, banyak kebohongan dan lain sebagainya, banyak ketidakadilan. Maka disitulah Allah nanti akan mengambil keberkahan yang ada di negeri kita, negeri Indonesia ini. Bagi Allah sangat mudah untuk menarik keberkahan itu. Kalau suatu keberkahan di negeri manusia itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang tinggal adalah azab Allah, kesengsaraan, sulit membenahi, ya, sulit untuk keluar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Maka oleh karena itu hendaklah kita banyak belajar juga pada kepemimpinan-kepemimpinan yang berhasil, kalangan-kalangan terdahulu. Salah satunya diantaranya ambillah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau memimpin kurun waktu 3 tahun, kurang lebih pada tahun 99 sampai dengan 102 Hijriyah atau 717 sampai dengan 720 Masehi. Beliau hanya kurun waktu 3 tahun memimpin. Di awalnya penduduk rakyatnya itu keadaan ekonomi, kesejahteraan masyarakatnya
itu 60% adalah angka kemiskinan yang ada. Banyak kemiskinan di masa sebelum kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Akan tetapi setelah 3 tahun kemudian beliau pimpin, dengan gaya kepemimpinan beliau itu, maka angka kemiskinan itu malah berbalik. 3 tahun kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu untuk mencari siapa mustahik dari rakyatnya itu hampir kesulitan beliau. Artinya apa? Kesejahteraan sudah merata ke semua pihak yang ada pada kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu adalah dikenal sebagai salah satu kepemimpinan yang paling dihormati dalam sejarah. Dia merupakan salah satu dari sedikit khalifah yang memegang teguh prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan selalu bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Beliau terkenal karena kebijaksanaannya dalam mengelola negara dan memimpin umat Islam ketika itu. Maka oleh karena itu keberhasilan beliau adalah merupakan satu tolak ukur dan patut untuk kita teladani. Apa kunci keberhasilan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz? Itulah yang perlu kita teladani bersama. Bukan hanya presiden saja, melainkan pemerintah yang lain atau penguasa-penguasa yang lain atau kepemimpinan dalam kelompok tertentu perlu kita teladani. Banyak hal, tapi dalam kesempatan ini ada beberapa yang kita rilis. Di antaranya dia selalu memastikan bahwa semua orang mendapatkan keadilan yang sama, itu ya. Semua orang mendapatkan keadilan yang sama. Beliau tidak peduli apapun latar belakang atau jenis kelamin mereka. Dia juga selalu memperhatikan kebutuhan rakyat dan memastikan bahwa semua kebutuhan terpenuhi dengan baik. Itulah diantaranya salah satu ya. Jadi keadilan yang sama ini penting. Jangan sampai hanya orang-orang tertentu diberikan keadilan, yang lain tidak. Itu yang mengakibatkan, itu adalah merupakan ketidakketakwaan kepemimpinan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya nanti dicabut keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya banyak kesenjangan, kriminalitas. Itu karena apa? Perlakuan yang tidak sama. Yang kedua, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu terkenal adalah kejujurannya. Beliau selalu jujur, tidak pernah berbohong kepada siapapun. Ia merupakan sikap yang sangat penting bagi seorang pemimpin, karena trust atau kepercayaan adalah salah satu faktor penting dalam kepemimpinan. Sebab kalau pemimpin itu sudah tidak dipercaya, agak repot itu ya. Maka oleh karena itu bisa terjadi ya, di awal-awalnya dipuji-puji, di kemudian hari, di belakang hari kepemimpinannya dicaci maki ya, karena faktor apa? Yaitu ketidakjujuran ya. Kemudian beliau juga adalah pemimpin yang rendah hati dan tidak sombong ya. Selalu menghargai orang lain dan tidak pernah memandang rendah kepada siapapun. Semua dihargai, bahkan beliau mau mendatangi orang-orang miskin yang kecil ya, diperhatikan untuk mengetahui fakta yang sebenarnya apa yang terjadi ya pada rakyatnya, sehingga penting sekali untuk apa? Menyalurkan sasaran-sasaran daripada distribusi kesejahteraan itu. Ya, ini adalah merupakan sikap yang sangat penting bagi seorang pemimpin, yaitu tidak sombong, rendah hati, karena itu semuanya dapat akan menjadi penghalang dari dalam kepemimpinan orang lain. Berikutnya adalah beliau selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dengan cara yang damai dan menghindari kekerasan ya.
Jadi arif, bijaksana kepemimpinan beliau itu. Ya, selalu menghargai keberagaman, ya, dan tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap orang-orang yang berbeda dengannya. Itu ya perlu kita contoh itu semua. Jadi karena keberagaman itu adalah merupakan ya, keniscayaan pasti ada. Maka oleh karena itu kita harus bisa menghargai keberagaman pemikiran, keberagaman dalam keagamaan, keberagaman dalam berbagai macam suku. Semua itu harus kita berikan terus kita berikan dengan penuh kearifan di dalam menangani masalah itu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu memiliki visi yang jelas, ya, dan fokus pada masa depan. Dia selalu memikirkan bagaimana cara untuk memajukan dan membangun sebuah masyarakat yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi visinya jelas dan fokus, ya. Jadi oleh karena itu yang penting sekali. Dan juga yang perlu kita catat adalah beliau itu adalah punya sikap yang zuhud. Zuhud itu artinya apa? Tidak cinta dunia, lebih mengutamakan nilai-nilai kemuliaan yang didahulukan di sisi Allah dan di sisi manusia. Ya, nilai-nilai ketakwaan yang didahulukan. Ya, penting sekali kalau seseorang pemimpin itu sudah hilang zuhudnya, dunianya, ya. Selalu dalam kepemimpinan dia bukan apa yang diberikan, akan tetapi dia akan selalu apa yang didapatkan. Jadi kebalikan itu. Pikirannya apa yang kita dapatkan dalam masa kepemimpinan, bukan apa yang kita kontribusikan, yang kita berikan kepada rakyat. Jadi dengan sikap zuhud, tidak cinta dunia, ini penting sekali. Maka oleh karena itu adalah merupakan sosok keberhasilan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan beliau sangat tegas untuk memberantas korupsi, ya, dan memasyarakatkan, ya, untuk terutama dalam sisi ekonomi. Beliau itu mengenai masalah zakat itu belum sangat tegas. Jadi bagaimana umat Islam kewajiban zakatnya ditunaikan dan bagaimana distribusi zakat sesuai dengan 8 asnaf itu penting sekali, sehingga hak para mustahik dalam hal masalah zakat diterima oleh mereka, dan para muzakki dia bisa menunaikan zakatnya sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat penting, ya. Indonesia, negeri kita itu andai kata, ya, distribusi pemberdayaan zakat, ya, kemudian semua orang berzakat, masya Allah, insya Allah semuanya tidak ada orang miskin di negeri kita, di Indonesia ini. Mudah-mudahan Bapak Prabowo bisa untuk menerapkan bagaimana sistem kepemimpinan, dan salah satu contohnya adalah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Mudah-mudahan kita doakan semua atas kepemimpinan Pak Prabowo ke depan, negeri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.